Sebagaimana Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang bertanya tadi? Umar kan tidak tahu, maka dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka di sini ketika kita ditanya tentang suatu ilmu dan kita ragu atau tidak tahu, maka katakan saya tidak mengetahui, maka itu lebih hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, di tempat ini, Allah masih memudahkan kita untuk berkumpul bersama dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah fardu ain, yaitu yang pertama adalah kita sholat maghrib berjamaah, kemudian yang kedua kita isi sampai waktu isya dengan menuntut ilmu agama. Terlebih yang kita pelajari adalah tentang tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Dan kita seperti biasa ya, sebenarnya malam Ahad, tapi karena nanti kita akan pengajian rutin ya, kajian pekanan rutin, jadi malam Ahad diisi dengan ustadz-ustadz yang lain, maka kajian kita pindah setiap malam Senin ya, usul ats-tsalatsah. Di pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang ihsan, yaitu 3 tingkatan dari agama Islam ya, 3 tingkatan dari agama. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Dan ihsan adalah maknanya anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Masih kita bahas tentang pembahasan ini, yaitu makna ihsan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan makna ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan seolah-olah melihat Allah? Makna ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kenapa ada ungkapan seakan-akan? Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka Rasul mengatakan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Nah, kata-kata seakan-akan melihat Allah, kenapa demikian? Rasul mengatakan ada kata-kata seakan-akan karena di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Dan sungguh kalian tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian meninggal dunia. Jadi selama hidup di dunia kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kapan? Ketika di surga. Maka nikmat yang paling utama, yang paling afdal di surga bukan makanan, bukan bidadari, namun adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasul mengatakan ihsan adalah
Ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau seakan-akan melihat Allah. Nah, ungkapan seakan-akan karena memang ketika kita di dunia dan beribadah tidak bisa melihat Allah. Kemudian, maksud dari seakan-akan melihat Allah adalah, apa maksudnya? Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sholat contohnya, ketika sholat kemudian imam membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Rabb semesta alam. Nah, ketika pian mendengar dan tahu maknanya Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, lalu pian menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta. Allah menciptakan langit, bumi, matahari yang beraturan, kemudian bulan, ada hujan, ada lautan. Ketika pian salat dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut dengan makna ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, yaitu kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Entah keagungan berkaitan penciptaan, seperti alam semesta yang Allah ciptakan sangat beraturan, ada matahari, ada bulan, yang mana kedua makhluk Allah ini tidak bertabrakan, ya. Dan itu terjadi beraturan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau seandainya kita tidak bisa menghadirkan keagungan Allah di hadapan kita, maka makna ihsan yang kedua adalah yakinilah bahwa Allah sedang melihatmu. Fa illam takun tarah, maka jika engkau tidak bisa menghadirkan keagungan Allah di hadapanmu, maka yakinilah bahwasanya Allah pasti sedang melihat kita. Ini makna dari ihsan. Maka seorang muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia faham makna ihsan dan mengamalkannya, maka ibadahnya pasti berkualitas. Maka ibadahnya apa? Pasti berkualitas. Kalau salatnya berkualitas, maka pasti salatnya mencegah dia dari perkara keji dan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Karena semua orang itu salat, namun terkadang sebagian mereka masih mengerjakan perbuatan maksiat, tidak berani menghentikan perbuatan yang haram. Semua orang salat, namun salatnya ada yang berkualitas, ada yang tidak. Ada yang sesuai petunjuk Nabi, ada yang tidak. Ada yang khusyuk dan ada yang tidak. Maka kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paham makna ihsan, kita amalkan, maka pasti ibadahnya berkualitas, pasti akan memberikan efek yang positif untuk yang beribadah tersebut. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan dalil tentang ihsan ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Namun Ar-Rahim maknanya apa kemarin? Ar-Rahim itu penyayang Allah hanya kepada orang beriman, itu Ar-Rahim ya. Tapi kalau Ar-Rahman, penyayang Allah, kasih sayang Allah kepada semua makhluk, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat, dan melihat juga perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia Allah adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idz tufiduna fi. Tidaklah engkau berada dalam suatu keadaan
dan tidak juga membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, dan tidak juga engkau mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami melihatmu di waktu engkau melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat apa yang kita kerjakan. Nah, di sini penulis membawa 3 dalil dari Al-Qur'an tentang makna ihsan. Adapun dalam hadis, maka hadis yang terkenal yang menyebutkan makna ihsan sekaligus yang menyebutkan tentang rukun iman dan Islam, yaitu hadis Jibril alaihissalam. Penulis membawakan dalil dalam hadis yaitu tentang hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh mertua Nabi sekaligus khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idz tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara hufatal uratal alata ri'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma antalaqa falabistu maliyan thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum ya'allimukum dinakum. Yang artinya, kata Umar bin Khattab, ketika suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya. Jadi Jibril menjelma seorang laki-laki dengan mengenakan pakaian yang sangat putih. Ini menunjukkan memang bahwa pakaian yang paling afdal adalah warna putih. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga bahwa pakaian terbaik kalian adalah berwarna putih. Bahkan malaikat Jibril pun memilih warna putih ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang sangat hitam rambutnya, tidak nampak ada bekas safar dari tubuhnya. Namun tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Ini asing di tengah para sahabat. Karena kalau seandainya orang itu datang dari safar, ketahuan wajah kusam, rambut acak-acakan, kemudian baju kalau putih itu sudah rigat, ketahuan oleh para sahabat. Ini enggak, sangat putih, rambut hitam, tidak ada bekas safar di tubuh orang ini, sehingga para sahabat tidak mengenal siapa orang ini. Kemudian laki-laki itu duduk dekat Nabi SAW sambil menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi SAW. Ini menunjukkan sangat dekatnya Jibril terhadap Nabi, menempelkan lututnya ke kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Maka ketika duduk, dia langsung bertanya, orang ini ya. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, biasanya yang memanggil nama itu siapa? Kalau para sahabat kan memanggil Nabi itu dengan apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Biasanya siapa? Ketika ada orang yang memanggil langsung ya Muhammad. Orang Arab Badui, itu biasanya. Jadi Jibril melakukan demikian, memanggil nama Nabi dengan sebutan nama, bukan ya Rasulullah, agar dianggap dia adalah orang Badui. Nah, kemudian
Dia mengatakan, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Maka laki-laki itu mengatakan, engkau benar. Dia yang bertanya, kemudian dia yang membenarkan. Maka Umar pun mengatakan, kami pun terkejut karena orang ini. Dia yang bertanya, namun dia juga yang membenarkan. Ini menunjukkan bahwa orang ini datang bukan untuk mencari jawaban. Ya. Karena kan kalau bertanya pasti mencari jawaban. Ini bertanya, ketika Rasul menjawab, dia yang membenarkan. Berarti tujuannya datang bukan untuk mencari jawaban. Karena kan kalau tidak tahu, tidak mungkin dia membenarkan. Nah, seperti itu. Karena memang di dalam Al-Quran banyak pertanyaan, itu fungsinya bukan untuk mencari jawaban. Contoh pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak Allah di dalam Al-Quran bertanya. Apakah pertanyaan tersebut mencari jawaban? Maka jawabannya tidak. Nah, seperti Allah bertanya kepada orang yang masuk ke dalam neraka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulunya tidak salat. Apakah pertanyaan dari Allah ini mencari jawaban? Maka jawabannya tidak. Allah Maha mengetahui. Maka dalam konteks ini pertanyaan Allah menunjukkan penghinaan, Nah, adapun konteks pertanyaan dari malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasul, kemudian didengar oleh para sahabat, maka konteks pertanyaannya adalah untuk membimbing para sahabat, untuk mengajarkan para sahabat. Pertanyaan untuk mengajarkan kepada para sahabat, bukan mencari jawaban. Kemudian setelah laki-laki ini membenarkan jawaban Nabi, maka laki-laki ini juga bertanya, beritahukan aku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkan, para rasul yang diutus, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan adanya takdir Allah yang baik maupun takdir yang buruk. Dia mengatakan lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Ini jadi hadis Jibril ini sebagai dalil tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian setelah itu, lalu dia pun berkata kepada Nabi lagi, kabarkan kepadaku waktu terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Karena kepastian kapan terjadinya hari kiamat, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Malaikat Jibril pun tidak tahu, Rasulullah pun tidak tahu. Makanya Rasul mengatakan yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril juga mengatakan, beritahukan aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, di antara tandanya adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, dan pengembala kambing saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Maka laki-laki tersebut pun kemudian pergi. Aku pun terdiam sebentar, kata Umar, hingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Maka kata Umar bin Khattab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, dia adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi fungsi dari bertanyanya malaikat Jibril kepada Nabi bukan mencari jawaban, namun untuk apa? Mengajarkan agama kepada para sahabat.
Maka para jamaah sekalian, ada beberapa syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Di antaranya adalah, kata beliau, dalam hadis ini Jibril memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama beliau Muhammad, bukan sebutan Rasulullah. Kata beliau, bisa jadi tujuannya adalah agar para sahabat mengira Jibril orang Baduy, yang kebiasaan mereka sering memanggil Nabi langsung dengan namanya. Walaupun sebenarnya kurang etika ya. Namun kan ketika Arab Baduy dimaklumi karena watak mereka memang seperti itu, belak-belakan. Ya. Terkadang watak mereka seperti itu. Maka kejadian ini pun menambah heran para sahabat terhadap jelmaan Jibril tersebut, sehingga mereka semakin heran kok ada orang Arab Baduy berpenampilan seperti ini, ya. Tidak kelihatan safar dan macam-macam. Kemudian penjelasan yang kedua, Jibril dalam cerita tersebut bertanya tentang makna Islam, iman dan ihsan, sementara Nabi SAW menjelaskannya dengan rukun-rukun ketiganya secara singkat padat. Tujuannya adalah agar mudah dipahami dan diingat orang yang mendengar jawaban Nabi. Langsung padat singkat tentang rukun-rukunnya. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi seorang guru agar menjawab pertanyaan dengan ringkas. Jadi ketika ada yang bertanya, maka kalau bisa diringkas, jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang muter-muter, ini kesimpulannya apa? Terkadang murid bertanya lagi ketika itu panjang lebar, mutar-mutar, tidak jelas. Maka sebisa mungkin ketika menjawab pertanyaan agar mudah dipahami, yaitu dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian penjelasan yang ketiga, siapa yang ragu tentang datangnya hari kiamat, maka dia telah kafir. Karena sangat jelas hadisnya, ayatnya, bahwa adanya hari kiamat. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ketika ditanya tentang waktu terjadinya hari kiamat, Nabi mengatakan bahwa beliau dan Jibril tidak tahu. Jadi kata Rasul, yang ditanya lebih tidak tahu dibandingkan yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi dan malaikat Jibril tidak tahu kepastian datangnya hari kiamat. Karena memang tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Jadi orang-orang kafir bertanya kepada Nabi kapan terjadi hari kiamat. Maka Allah menyuruh Nabi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak pada diriku, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan hari kiamat kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun beliau mengetahui tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Para ulama menjelaskan ada 3 macam tanda-tanda hari kiamat. Ada 3 macam tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan berakhir. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sudah berakhir. Contohnya seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tanda hari kiamat. Diutusnya Nabi SAW dan meninggalnya Rasulullah SAW. Itu sudah berlalu dan berakhir. Ya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang masih muncul. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang masih bermunculan. Seperti maraknya praktek zina, praktek riba, hilangnya amanah. Itu ada termasuk tanda-tanda hari kiamat yang masih muncul sekarang, bermunculan. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda kiamat besar yang belum muncul, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Itu tanda-tanda hari kiamat yang belum muncul. Namun ketika itu muncul, maka akan bergantian munculnya, ya, akan bergantian tanda-tanda besar tersebut sampai ketika terjadinya hari kiamat.
Nah, kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tanda-tanda kiamat. Namun yang Rasul jawab adalah tanda-tanda kiamat yang kecil, bukan yang besar. Yang kecil ya seperti munculnya Nabi, meninggalnya Nabi, maraknya perzinahan, praktek riba, itu adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang besar belum terjadi. Nah, yang Rasul sebutkan dalam hadis adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Seperti budak wanita yang melahirkan tuannya. Rasul menjawab ketika ditanya Jibril, sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah banyaknya persetubuhan antara seorang tuan dengan budaknya. Banyaknya terjadi persetubuhan antara seorang tuan dengan budaknya. Boleh nggak seorang budak menggauli seorang tuan menggauli budaknya? Boleh, hukumnya boleh. Namun sekarang sudah dihapuskan perbudakan. Sehingga ketika dijima oleh tuannya, maka dia melahirkan anak perempuan yang merdeka. Kenapa? Karena ayahnya adalah seorang majikan dia dan justru menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Jadi ada seorang budak perempuan ternyata bersetubuh dengan tuannya, melahirkan anak perempuan. Anak perempuan ini karena abahnya adalah tuan dari si mama, akhirnya anaknya ini menjadi tuan bagi si mamanya tadi. Itu makna yang pertama. Ada juga ulama yang mengatakan adalah maksud dari hadis ini, budak wanita melahirkan tuannya adalah banyaknya kedurhakaan anak perempuan kepada ibunya. Banyaknya terjadi kedurhakaan anak perempuan kepada ibunya. Padahal yang paling diharapkan oleh seorang ibu ketika ibu itu sudah tua, siapa yang merawatnya? Biasanya anak perempuan. Ya, terlebih anak perempuan sering bersama ibunya di dalam rumah. Beda dengan anak laki-laki, kerja ini kalau sudah dia misalnya nikah, otomatis pisah. Berbeda dengan anak perempuan. Terkadang dia masih ingat dengan ibunya, ya, walaupun jauh dan macam-macam. Nah, jadi ini adalah bentuk ungkapan banyaknya anak perempuan yang durhaka kepada ibunya, dan itu sudah terjadi di zaman sekarang, ya. Nah, ketika anak perempuan ini durhaka kepada ibunya, maka seakan-akan ibu itu seperti budaknya. Anak perempuannya menyuruh kuitannya terus, mengalihi kuitannya terus, sehingga seakan-akan ibu ini budak si anak perempuan. Dan ini sudah terjadi. Contohnya banyak, seperti misalnya seorang anak perempuan yang punya anak karena mamanya begawi, cucunya dititipkan kemana? Ke si mama, si neneknya. Mamanya kerepotan macam anak 3 pulang. Kasihan. Seharusnya kan masa tua itu masa tenang, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini direpotkan dengan cucu-cucunya. Kalau seandainya beliau tidak repot, tidak masalah. Ini kerepotan beliau. Akhirnya apa? Ya seakan-akan si ibu ini pelayan atau pembantu dari si anak. Maka perhatikan para jamaah sekalian, seharusnya orang tua kita yang sudah tua, sepuh, uzur, itu masa tua mereka itu masa tenang, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai direpotkan oleh kita yang menitipkan anak kepada orang tua kita karena kita sibuk begawi. Maka jangan sampai seperti itu. Kita harus sendiri seorang ibu yang merawat anak-anak kita. Maka jangan sampai merepotkan orang tua kita. Kemudian tanda hari kiamat yang kedua, Rasul kan mengatakan yang pertama seorang budak yang melahirkan tuannya. Kemudian kata Rasul, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju dan pengembala kambing saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Maksudnya apa? Artinya adalah orang-orang yang fakir miskin ketika mereka kaya, maka mereka berlomba-lomba untuk bisa untuk punya banyak bangunan. Maksudnya ulang. Artinya adalah orang-orang fakir miskin berlomba-lomba untuk bisa kaya dan punya istana dan bangunan tinggi. Maka tanda seperti ini sudah terjadi di zaman sekarang. Ketika ada orang fakir yang dulunya fakir kemudian dia kaya, maka dia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang
tinggi-tinggi. Kemudian penjelasan berikutnya, maka di sini terdapat metode pembelajaran yang bagus dan baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu metode tanya jawab. Sebagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini metode yang bagus untuk menumbuhkan, menguatkan hafalan dari si murid atau santri. Kita membiasakan untuk bertanya kepada mereka. Kemudian hadis ini juga memberikan faidah bahwa jika seorang ditanya tentang suatu ilmu dan dia tidak mengetahui, maka biasakanlah untuk mengatakan saya tidak tahu dan mengucapkan wallahu a'lam. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang bertanya tadi? Umar kan tidak tahu, maka dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka di sini ketika kita ditanya tentang suatu ilmu dan kita ragu atau tidak tahu, maka katakan saya tidak mengetahui, maka itu lebih hati-hati. Dan ini sebagaimana Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang 40 masalah ya terkait masalah agama, maka beliau hanya menjawab 6 saja. Sisanya 34 beliau ucapkan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Maka ungkapan tidak tahu ketika ditanya ini bukan aib ya, ini bukan aib. Jangan sopan pian ketika ditanya pian kada tahu maka jawab tidak tahu. Sekalipun itu ternyata permasalahan yang mudah, namun kita tidak tahu maka jawablah saya tidak tahu, karena ini berkaitan dengan masalah agama. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu harus memperhatikan adab, dan seorang penuntut ilmu harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Jangan bepandiran, ya. Kemudian fokus. Karena kalau pian bepandiran mengganggu orang di sekitar pian, maka jangan sampai mengganggu yang lain. Maka sebagaimana malaikat Jibril memperhatikan bagaimana kondisi beliau, tampilan sangat baik, baju putih, kemudian tidak kotor ya, rambut dan seterusnya. Kemudian duduknya pun juga dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana malaikat Jibril begitu beradabnya duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini habis pembahasan tentang 3 tingkatan dari agama. Tingkatan pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Kemudian landasan ketiga, sebagaimana judul buku ini, 3 landasan utama, yang mana 3 landasan ini adalah pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Yang pertama adalah pertanyaan tentang siapa Robmu, sudah kita bahas. Yang kedua, apa agamamu, sudah kita bahas. Landasan yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad, siapa nabimu. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraisyin, wa Quraisyun minal Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Walahu minal umur 63 sanah, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 fin nubuwah. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir wa baladuhu Makkah. Ba'athahu Allahu bin nadharah anisyirki wa bid da'wah ila tauhid. Wad dalil qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa ma'na qum fa'anzir yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka anisyirki warrujza fahjur. Ar-rujza al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahluha akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Wa ba'da al-ashri urija bihi ila as-sama' wa
wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah wal hijrah al-intiqal min baladi syirki ila baladi tauhid. Pokok ketiga atau landasan ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dari suku Quraisy dan Quraisy dari Arab dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Usia beliau 63 tahun, yang 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Jadi kapan Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul? Ketika beliau berumur 40 tahun. Maka umur beliau habis ketika beliau 63 tahun. Maka dakwah beliau cuma berapa tahun? 23 tahun. Awal kenabian Nabi SAW dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq Iqra, dan kerasulannya dengan turunnya wahyu surat Al-Muddathir. Negeri beliau adalah Mekkah dan berhijrah beliau adalah ke kota Madinah. Allah mengutus beliau sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dalilnya adalah surah Al-Muddathir dari 1 sampai 6. Kemudian makna kum fa'anzir adalah berilah peringatan dari kesyirikan dan ajaklah kepada tauhid. Makna wa rabbaka fakabbir, yaitu agungkanlah dia dengan mentauhidkan Allah. Makna wa thiyabaka fatahhir adalah bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Makna warrujza fahjur adalah perbuatan dosa dengan menyembah berhala dan cara mengatasinya dengan meninggalkannya dan berlepas diri darinya dan pelakunya. Untuk hal ini beliau SAW berdakwah selama 13 tahun untuk mengajak kepada tauhid. Ini di kota Mekah. Setelah 10 tahun kenabian, beliau dinaikkan ke langit dan mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Beliau SAW salat di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Hijrah adalah perpindahan dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Karena ketika di Mekah, Rasul bersama sahabat ditindas dengan penindasan yang luar biasa. Sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah, negeri Islam. Hijrah diwajibkan atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Hal ini tetap berlaku hingga terjadinya hari kiamat. Sudah azan kah? Belum. Penjelasannya, maka para jamaah sekalian, di sini panjang lebar Syekh menyebutkan tentang makna mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjawab ketika Munkar dan Nakir mengatakan siapakah nabimu ketika di alam barzah? Maka tidaklah bisa menjawab pertanyaan ini kecuali orang-orang yang benar-benar mengenal Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengenal sekedar nama beliau. Kan banyak tuh. Bahkan orang kafir pun mengenal Nabi Muhammad. Bahkan ada orang kafir yang menulis 100 tokoh terhebat di dunia 100. Siapa yang nomor satunya? Nabi Muhammad. Ini orang kafir. Maka mengenal Nabi Muhammad bukan hanya sebatas mengenal nama. Maka jauh lebih dari itu. Bagaimana sunnah beliau, bagaimana ajaran beliau, bagaimana dakwah beliau, itulah orang yang bisa menjawab pertanyaan siapa nabimu. Maka tidaklah bisa menjawab pertanyaan ini kecuali orang-orang yang bisa menjalankan syariat beliau dan mengenal bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Dan ini juga yang Rasul sampaikan ketika meluruskan pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab,
la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nah, jadi kata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah meluruskan kesalahan ini. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum. Demi yang jiwaku di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab langsung mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Maka sekarang kata Umar, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasul pun mengatakan, sekarang wahai Umar, sudah benar. Maka wajib kita mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan kita terhadap anak kita, orang tua kita, kemudian seluruh manusia, bahkan diri kita sendiri. Maka itulah yang disebut dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan. Jadi setelah Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwa suatu keharusan untuk kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah adalah wasilah sampainya agama Islam yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Maka melalui Rasulullah SAW lah kita bisa mengetahui bagaimana syariat yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW banyak memiliki nama, ya, banyak memiliki nama. Di antara nama beliau, baik yang disebutkan di Al-Quran maupun di hadis, adalah Ahmad. Ya. Nama yang paling terkenal adalah Muhammad. Kemudian nama yang berikutnya adalah Ahmad. Kemudian juga Nabiur Rahmah. Ya. Dalam hadis Rasul mengatakan, ana Nabiur Rahmah. Saya adalah Nabi kasih sayang. Kemudian juga disebut dengan Nabiyul Malhamah. Nabiyul Malhamah. Malhamah adalah peperangan. Maksudnya adalah Nabi yang sering ikut peperangan. Karena di antara jihad atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berperang. Kemudian tentang nasab bangsa Arab, ya. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan bangsa Arab itu terbagi menjadi dua bagian. Bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Arab Al-Ba'idah. Al-Ba'idah ini sudah punah seperti bangsa Arab yang mencakup kaum Nabi Nuh, ya, kaum Ad, Tsamud, dan Nabi Syuaib. Ini kaum bangsa Arab yang Ba'idah yang sudah punah. Yang kedua, ada Al-Baqiyah. Ada Al-Baqiyah yang masih ada garis keturunannya. Yang masih ada garis keturunannya. Dan ini terbagi dua lagi. Ya, terbagi dua lagi. Yang pertama Al-Ahribah. Al-Aribah. Ini Arab asli. Bukan campuran. Ya. Gennya memang Arab asli. Disebut dengan Al-Aribah. Dan ini adalah dari kalangan Qahtaniyah. Disebut dengan Al-Qahtaniyah. Makanya ada ulama Al-Qahtani. Berarti dia dari golongan bangsa Arab yang asli, Al-Qahtaniyah. Dan asal mereka itu adalah dari Yaman. Asalnya dari Yaman. Kemudian yang kedua, Arab Musta'ribah, Arab campuran. Nah, tidak asli, Arab campuran. Nah, Arab campuran ini adalah dari kalangan Al-Adnaniyah. Adnaniyah. Adnaniyah ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa mereka dinamakan Musta'ribah?
campuran dikarenakan mereka mempelajari bahasa Arab dan menikah dengan wanita yang aribah yang asli. Nah, jadi asalnya mereka bukan orang Arab, namun mereka belajar bahasa Arab dan menikah dengan wanita yang aribah tadi, yang asli Arab tadi. Sehingga mereka memiliki keturunan, maka sebagai keturunan yang sehingga tumbuh menjadi generasi turunan al-aribah. Namun dinamakan dengan musta'ribah yang campuran. Kemudian Nabi SAW beliau berasal dari Bani Hashim yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang Abdul Muttalib. Kan Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan suatu cerita yang menarik. Jadi Abdul Muttalib ini, kakek Nabi ini bukan nama asli. Aslinya bernama Syaibah. Kan Abdul Muttalib. Abdul artinya apa? Hamba. Hamba Muttalib. Nah, Muttalib itu bukan nama Allah, bukan ya. Jadi nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah. Kenapa beliau dinamakan dengan Abdul Muttalib? Karena tatkala beliau datang ke Madinah bersama paman beliau yang bernama Al-Muttalib. Nah, kemudian saat masih kecil kakek Nabi ini berkulit hitam, sehingga orang itu mengatakan atau menganggap anak kecil ini budaknya Al-Muttalib. Bisa dipahami lah. Jadi ulang-ulang, Abdul Muttalib ini bukan nama asli, nama beliau adalah Syaibah. Kenapa dinamakan dengan hamba Muttalib, Abdul Muttalib? Karena ketika beliau datang ke kota Madinah saat masih kecil, beliau datang bersama paman beliau yang bernama Al-Muttalib. Nah, kemudian karena ketika kecil beliau kulitnya gelap, sehingga orang menyangka beliau budaknya Al-Muttalib, maka dinamakan Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib, padahal bukan. Ini keponakan, namun karena beliau kulit hitam sehingga dianggap adalah seorang budak. Kemudian Hashim, yaitu abahnya Abdul Muttalib, beliau memiliki 4 anak. Abdul Manaf, yang mana beliau adalah kakeknya Abdul Muttalib, mempunyai 4 anak. Yang pertama adalah Hashim, Abdul Manaf, abahnya Abdul Muttalib, itu memiliki 4 anak. Yang pertama Hashim. Hashim inilah kakek buyutnya Nabi. Jadi dari Hashim. Kemudian Al-Muttalib, kemudian Abdul Syams, dan juga Naufal. Ulun keliru. Jadi Abdul Manaf ini adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Memiliki 4 anak. Yang pertama Hashim, yang kedua Al-Muttalib, yang ketiga Abdul Syams, yang keempat Naufal. Nah, keturunan Hashim dinamakan dengan Hashimiyun, termasuk Nabi. Makanya dinamakan dengan Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Ini ulun ringkas. Kemudian Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah sosok teladan dari segala sisi. Nabi kita Muhammad SAW adalah teladan dari segala sisi. Maka jika kita ingin mencari teladan yang ada pada diri Nabi, misalnya dia ingin mencari seorang teladan ayah, maka Nabi adalah ayah yang terbaik. Beliau juga adalah pemimpin negara yang terbaik. Kemudian suami yang terbaik. Sahabat yang terbaik, majikan yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau memperlakukan budaknya, kemudian juga pembantu beliau, maka beliau adalah majikan yang paling baik. Juga sosok yang terbaik dalam bermuamalah kepada musuhnya. Nah, subhanallah. Nabi adalah sosok yang terbaik dalam bermuamalah dengan musuhnya. Ada salah seorang anak pembesar Quraisy yang abahnya ini mati di perang Badar atau Uhud, ulun lupa. Ternyata Nabi SAW memberikan banyak kambing atau onta kepada orang ini. Sehingga tatkala
dia masuk Islam, dia mengatakan, dulunya Muhammad itu adalah orang yang paling saya benci di dunia ini. Namun ketika masuk Islam, dia adalah orang yang paling saya cintai. Itu menunjukkan apa? Bagaimana muamalah Nabi terhadap musuh-musuhnya. Maka tidak heran banyak orang-orang yang asalnya memusuhi Nabi, kemudian masuk Islam karena apa? Karena melihat keindahan akhlak Nabi. Bagaimana beliau tidak dendam. Ketika mampu untuk membalas, maka beliau tidak membalas. Maka tidak sedikit orang yang menjadi asalnya musuh menjadi teman Nabi, sahabat Nabi, membela Islam. Mereka masuk Islam karena melihat keindahan akhlak Nabi SAW. Maka ini para jamaah sekalian harus diperhatikan baik-baik. Jadi dakwah sunnah, memang dakwah kita adalah untuk yang paling utama kan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang tauhid. Namun yang kedua, dakwah kita ini indah, mudah. Ketika kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus dihiasi dengan akhlak. Harus dihiasi dengan akhlak, jangan mudah besarikan, bermusuhan, jangan sampai mudah seperti itu ya. Maka kita harus saling memaafkan, jangan menzalimi. Itu ciri khas dakwah sunnah. Bukan cuma tauhid, bukan cuma itu iya, namun benar. Namun yang kedua adalah harus berjalan dengan akhlak yang mulia. Makanya orang itu tertarik karena melihat keindahan akhlak salafus soleh, akhlak para asatidz, sehingga dia tertarik untuk belajar. Maka ini yang kita tampakkan selain tauhid adalah akhlak yang mulia. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Contoh di Quraisy itu mereka sudah memiliki akhlak yang mulia. Ya. Kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka sudah memiliki akhlak yang mulia. Contoh mereka meninggikan sifat jujur. Mereka sangat mengagungkan tamu. Makanya Rasul datang untuk menyempurnakan akhlak yang belum ada di diri mereka. Maka selain dakwah Rasulullah adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari kesyirikan, Rasul berdakwah dengan akhlak sehingga orang mudah tertarik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung di malam Senin berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih mudah menuntut ilmu agama, masih beramal saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.